Sungai Brantas terletak di Jawa Timur, merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Dinamakan demikian karena sungai ini berhulu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Baru. Aliran Sungai Brantas bersumber dari simpanan air Gunung Arjuno yang mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Pada era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Sungai Brantas menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Sungai Brantas memiliki panjang sungai utama 320 km dengan daerah aliran sungai, DAS, mencapai 11.800 km persegi atau seperempat dari total luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kawasan DAS ini telah lama dimanfaatkan sebagai area pertanian sejak abad ke-8. Sejak abad ke-8, di DAS Brantas telah berdiri sebuah kerajaan dengan corak agraris, bernama Kanjuruhan. Kerajaan ini meninggalkan Candi Badut dan Prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760 Masehi sebagai bukti keberadaannya. Wilayah hulu DAS Brantas di mana kerajaan ini berpusat memang cocok untuk pengembangan sistem pertanian sawah dengan irigasi yang teratur sehingga tidak mengherankan daerah itu menjadi salah satu pusat kekuasaan di Jawa Timur. Sungai Brantas maupun anak-anak sungainya menjadi sumber air yang memadai. Bukti terkuat tentang adanya budaya pertanian yang ditunjang oleh pengembangan prasarana pengairan, irigasi, yang intensif ditemukan di DAS Brantas, lewat Prasasti Harinjing di Pare. Ada 3 bagian prasasti yang ditemukan, yang tertua berangkat tahun 726 S atau 804 M dan yang termuda bertarikh 849 S atau 927 M. Dalam prasasti ini, disebutkan pembangunan sistem irigasi, yang terdiri atas saluran dan bendung atau tanggul, yang disebut dawuhan pada anak Sungai Konto, yakni Sungai Harinjing, Lombard, 2000. Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur mengingat 60% produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Akibat pendangkalan dan debit air yang terus menurun sungai ini tidak bisa dilayari lagi. Fungsinya kini beralih sebagai irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota di sepanjang alirannya. Adanya beberapa gunung berapi yang aktif di bagian hulu sungai, yaitu Gunung Kelut dan Gunung Semeru menyebabkan banyak material vulkanik yang mengalir ke sungai ini. Hal ini menyebabkan tingkat sedimentasi bendungan-bendungan yang ada di aliran sungai ini sangat tinggi. Merujuk Khazanah Sastra periode klasik, Sungai Brantas inilah yang diduga kuat disebut sebagai Cironabaya dalam naskah perjalanan Bujangga Manik. Kerajaan Ratu Buaya Putih. Banyak film-film lama bergenre horor yang mengangkat tema tentang misteri buaya putih. Tak banyak yang tahu, ternyata kisah ngeri tersebut diangkat dari cerita rakyat di Sungai Brantas. Sejak lama banyak korban nyawa yang terpaksa harus ditumbalkan untuk meredam amarah dari Sang Ratu Buaya Putih. Pada tahun 1009, Empu Barada berulang kali tercatat menumbalkan manusia saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Cerita tentang keberadaan buaya putih juga ditemukan dalam tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada rentang waktu tahun 1836 sampai tahun 1876. Saat itu, pembangunan jembatan lama yang membelah Sungai Brantas di Kediri mengalami kendala. Namun setelah tumbal dijatuhkan pembangunan akhirnya dapat diteruskan dan selesai. Terdapat cerita tentang sosok buaya putih bernama Baduk Seketi di Kecamatan Keras Kediri. Awalnya dahulu Badung Seketi berhubungan baik dengan penduduk. Setiap kali ada hajatan, penduduk selalu meminta keperluannya dipenuhi oleh Sang Badung Seketi. Konon hubungan baik masih terus terjadi hingga tahun 1970-an. Harta karun tersembunyi sejak berabad-abad lalu. Sungai Brantas menjadi jalur transportasi untuk lalu lintas kapal-kapal perdagangan dan peperangan. Banyak pelabuhan berdiri di sepanjang aliran sungainya untuk mengakomodir kapal-kapal saudagar dari luar Pulau Jawa. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, Mataram dan VOC pernah sekali menyerang Istana Trunojoyo di Kediri melalui jalur air yang berakibat pada karamnya salah satu kapal di Sungai Brantas. Tak sedikit kapal-kapal besar lainnya yang karam di Sungai Brantas dan menenggelamkan semua harta benda yang dibawanya. Kejadian-kejadian tragis di masa lalu kemudian menjadi berkah bagi para penambang emas. Tak jarang mereka menemukan berbagai koin emas dan barang berharga lainnya yang diprediksi berasal dari kapal yang karam. Demikian kisah cerita rakyat Sungai Brantas. Semoga bermanfaat.